Perkenalkan, nama saya Tiara Puspita, NIM saya 201FI13045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat monitoring serta fungsinya. Sebelum mengetahui alat monitoring, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dari definisi dari monitoring terlebih dahulu. Baiklah, definisi dari monitoring adalah pemantauan dari sistem organ pasien, yang dimana kita akan melihat perubahan dari sistem organ tersebut setelah dilakukan tindakan anestesi. Nah, tindakan anestesi ini adalah prosedur anestesi yang digunakan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan melaksanakan pelayanan. Yang mana monitoring sendiri terbagi menjadi dua, yaitu monitoring invasif dan monitoring non-invasif. Nah, monitoring ini menghasilkan alat-alat yang berbeda dari setiap pembagiannya. Baiklah, yang pertama adalah monitoring invasif. Monitoring invasif ini memerlukan alat yang bernama CVV seperti ini atau Central Vena Pressure. Central Vena Pressure ini berfungsi untuk pemantauan terhadap tekanan vena sentral, yang dimana tekanan vena sentral ini adalah tekanan darah antara atrium kanan atau vena cava. Nah, yang dimana CVV ini tadi memantau antara 3 parameter, yaitu yang pertama adalah volume udara, keaktifan jantung dalam pompa darah, setelah itu adalah kanus vaskuler. Nah, selanjutnya adalah monitoring yang invasif. Alatnya berbeda dengan monitoring invasif tadi, dari tensimeter, termometer, stetoskop, terus juga ada namanya monitoring, itu bedside monitor. Pertama adalah tensimeter. Tensimeter gambarnya seperti ini. Tensimeter ini adalah tensimeter yang air raksa. Tensimeter air raksa ini adalah yang dimana dalam manometernya terdapat air raksa di dalamnya. Nah, yang dimana komponennya ada yang namanya pompa atau valve, berfungsi untuk menaikkan dari tekanan air raksanya. Setelah itu ada namanya tensimeter unfluid. Nah, tensimeter ini seperti ini gambarnya, yang dimana tensimeter ini lebih simpel daripada tensimeter dari air raksa tadi, karena nggak ada yang namanya tutup-tutup tadi. Setelah itu ada yang selanjutnya, komponennya masih tetap sama. Terus juga ada namanya tensimeter digital. Nah, yang dimana tensimeter digital ini bentuknya seperti ini, yang mana kita tuh langsung saja menekan tombol lalu menerapkan perekat di tangan kita, lalu akan menghitung sendiri tanpa harus kita hitung. Yang kedua ada yang namanya stetoskop, gambarnya seperti ini. Nah, stetoskop ini adalah alat yang digunakan untuk pemeriksaan fisik. Nah, misalnya pemeriksaan auskultasi misalnya untuk mendengarkan bunyi dari bising usus kita, bunyi dari paru-paru kita seperti apa, adakah bunyi rongki atau tidak. Terus juga ada yang untuk di bagian jantung, bagaimana bunyi jantung kita. Juga adalah termometer, gambarnya seperti ini. Gambar ini adalah termometer ya jenis digital. Termometer digital ini tinggal langsung diletakkan, klik tombol aja langsung terukur. Nah, sebelum itu jenis termometer itu dibagi menjadi 4. Yang maksud aku tuh derajatnya berbeda-beda. Ada yang namanya Celsius, terus ada juga Fahrenheit, Kelvin, terus juga ada yang namanya Reaumur. Namun untuk suhu tubuh sering kita kenal dengan termometer jenis Celsius. Terus juga ada yang namanya termometer air raksa seperti ini. Terus juga ada termometer dari infrared seperti ini, yang sering digunakan pada masa pandemi COVID-19 ini, tinggal didekat sama orang seperti itu. Yang terakhir adalah yang keempat adalah monitor pasien. Monitor pasien ini sering kita kenal dengan alat yang namanya bedside monitor. Bedside monitor ini ada yang terdiri dari komponen masing-masing atau sendiri seperti ini. Lalu juga ada monitor yang bersatu dengan mesin anestesi seperti ini. Nah, yang dimana yang biasa monitor yang terdiri dari satu komponen ini memiliki 6 parameter, sedangkan yang dari mesin yang tergabung dari mesin anestesi atau seperti ini memiliki 6 parameter atau lebih. Yang dimana parameternya seperti heart rate, terus juga adalah NIBP, terus juga ada NKG, suhu, respirasi, dan SpO2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Rahman. Di sini saya sebagai penata anestesi akan menjelaskan cara penggunaan alat monitoring. Yang pertama itu ada alat monitoring non-invasif, yaitu salah satunya ada tensimeter. Tensimeter itu terbagi menjadi 3, yaitu ada tensimeter air raksa, tensimeter anaeroid, dan juga tensimeter digital.
Di sini cara penggunaan tensimeter air raksa dan juga tensimeter aneroid sama, yaitu dengan memasangkan manset pada lengan pasien, letakkan stetoskop di bagian arteri mediana cavity, dan juga pompa 180 sampai 200, putar valve sampai agar keluar udara, dan kita lihat detak pertama yaitu sistolik dan juga detak terakhir yaitu diastolik. Tapi penggunaan hal tersebut tidak sama seperti penggunaan tensimeter digital, yaitu tensimeter digital kita hanya memasangkan manset pada lengan pasien dan setelah itu kita mengklik tombol dan tunggu hasilnya di layar tensimeter tersebut. Dan di sini juga ada tensimeter bedside monitor, 6 parameter yang sering ditemukan di ruang anestesi, yang yaitu pengukuran tekanan darah juga sama di situ. Selanjutnya ada stetoskop. Stetoskop itu berfungsi untuk mendengarkan suara pada bagian organ-organ tertentu. Cara pemakaiannya itu menempelkan pada area tertentu untuk mengetahui suatu kelainan yang terjadi pada area tertentu. Ada termometer juga di sini. Termometer juga banyak macamnya. Yang sering didominasi atau yang sering digunakan adalah termometer Celcius, yaitu dengan cara penggunaannya itu diselipkan di bagian ketiak dan juga pada mulut, boleh juga pada anus. Cara penggunaannya itu dengan membasuh terlebih dahulu dengan tisu agar terjaga kebersihannya, dan juga selanjutnya kita akan menempelkan pada area tertentu atau pada mulut, juga pada ketiak. Selanjutnya juga jika dihadapkan dengan memilih termometer digital atau termometer air raksa, disarankan untuk menggunakan termometer digital, yaitu untuk mencegah terjadinya keracunan yang tidak disengaja. Ada juga di sini ada monitor pasien atau bedside monitor, yaitu cara pemasangan bedside monitor itu ada kode-kodenya tertentu, yaitu ada huruf R yaitu right gitu kan, ada huruf L itu left, itu R itu dipasangkan pada area bahu kanan, L itu dipasangkan pada area bahu kiri, dan juga ada huruf LL dan juga ada RR juga kan. Di sini sisi dipasangkan di bagian bawah sebelah kiri, dan juga RR itu dipasangkan pada bagian kanan, dipasangkan pada bagian bawah kanan. Dan juga ada kode C yaitu pada area apicordis, itu kita tempelkan pada area apicordis. Ya, selanjutnya ada monitor invasif. Di sini ada monitoring invasif, itu ada CVP yaitu Central Venous Pressure yang dilakukan oleh dokter, dan kita sebagai penata anestesi itu membantu untuk menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan oleh dokter spesialis anestesi tersebut. Dan juga ada artery line sama seperti CVP, yaitu yang kita hanya menyiapkan untuk dokter agar dokter bisa melakukan tindakan. Terima kasih. Hai, perkenalkan saya Winnie Wiranti sebagai penata anestesi. Di sini saya akan menjelaskan apakah ada bahaya dari penggunaan alat monitoring pada pre-anestesi. Tentu saja ada, tetapi pada alat-alat tertentu, seperti penggunaan elektrokardiogram atau EKG. Pada umumnya, penggunaan EKG aman dan sangat jarang terjadi efek samping. Tetapi pada kasus pasien tertentu mengalami alergi kulit terhadap elektroda yang dipasang pada tubuh. Dan juga mungkin pasien akan mengalami rasa sakit apabila elektroda EKG dicabut. Kemudian penggunaan CVP, yaitu dapat terjadi nyeri dan inflamasi pada lokasi penusukan, pembekuan darah karena tertekuknya kateter, perdarahan apabila jarum terlepas, mikroshock, dan juga diskemia jantung. Selanjutnya, kelengkapan alat anestesi regional, yaitu spinal dan epidural. Untuk alat yang terdapat dalam tromol steril, seperti kain kasa, sarung tangan, mangkok disinfektan, dan juga duk bolong. Untuk alat yang terdapat di luar tromol, seperti PET 10 cc, 5 cc, dan juga 3 cc, Hansaplast atau plaster, obat tambahan, dan juga obat penunjang. Untuk penggunaan alat anestesi spinal dan anestesi epidural sama saja. Pembedanya hanya pada jarum yang digunakan, yaitu spinal needle dan juga epidural needle, serta obat anestesi spinal dan juga obat anestesi epidural.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramojaya. Saya di sini sebagai penata anestesi. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyiapkan alat anestesi regional. Anestesi regional dibagi menjadi dua, yaitu ada anestesi spinal dan anestesi epidural. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang alat anestesi spinal. Adapun alat anestesi spinal, yang pertama ada fluid 1 cc, 3 cc, dan 5 cc. Yang kedua ada jarum spinal jenis Queen K nomor 27. Dan yang ketiga ada kasa dan duk steril. Yang keempat ada betadine 10%. Yang kelima ada alkohol 70%. Yang keenam ada plaster. Dan yang terakhir ada sarung tangan steril. Dan untuk alat anestesi epidural, alatnya sama dengan alat anestesi spinal, yang membedakan cuma jarumnya saja. Untuk anestesi spinal, jarumnya yang digunakan untuk itu adalah jarum spinal. Untuk anestesi epidural, jarum yang digunakan adalah jarum epidural. Dan untuk jarumnya, semakin kecil nomor jarumnya, semakin besar jarumnya. Baiklah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alifa Ramadhani Sapari. Di sini aku sebagai penata anestesi akan menjelaskan cara penggunaan alat anestesi spinal. Nah, yang pertama ini ada trombosteril. Isinya ini ada alat-alat steril seperti sarung tangan, ada juga kasa steril, ada juga mangkok disinfektan dan dok bolong. Selanjutnya untuk alat di luar trombosteril ini ada jarum spinal anestesi, obat anestesi, obat tambahan, obat penunjang, hensaplas, dan fluid 10 cc, 5 cc, dan 3 cc. Untuk cara penggunaannya di sini, yang pertama kita memposisikan pasien untuk duduk atau tidur miring. Selanjutnya kita menentukan posisi penusukan. Letak posisinya ini L3 sampai L4. Selanjutnya kita menandai dengan kuku. Terus kita melakukan tindakan aseptik menggunakan betadine, metode sirkular dari tengah keluar. Selanjutnya kita membersihkannya dengan alkohol, metodenya juga sirkular. Setelah itu kita menggunakan jarum anestesi spinal. Nah, yang digunakan ini contohnya kita memakai nomor 27. Setelah itu kita pastikan dulu CSF-nya ini keluar. Setelah itu kita masukkan obat anestesi, kita lakukan penyuntikan. Setelah itu kita menyuruh pasien untuk tiduran atau berbaring kembali. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.